سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bertasbih, bertahmid dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sehat dan sakit kita, dalam sempat dan sempit kita, dalam semua keadaan selalulah kita menyebut namanya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Sebutlah namaku, janganlah engkau mengkufuriku, bersyukurlah kepadaku, ya, janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmatku. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nama yang tak pernah lupa dan tak pernah hilang dalam hati manusia. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkatkan namamu wahai Muhammad. Artinya di mana disebut namaku, mestilah di situ ada nama. Dan karena itu dimana rahmat Allah, begitu Allah meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya lah kita sebagai umatnya mencintai beliau, berselawat sebanyak-banyaknya bagi beliau, dan orang yang paling banyak berselawatnya, orang yang paling potensial mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak Nabi adalah samudra yang tiada bertepi. Semakin kita selami, semakin indah rasanya, semakin seakan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Abdullah bin Umar itu ada mengatakan, kalau beliau di Mekah beliau kadang-kadang ada tempat yang mutarnya 2 kali. Sudah putar sekali, mutar lagi sekali lagi. Nah, jadi orang bertanya, wahai Abdullah, apa kebutuhan engkau putar 2 kali? Kan cukup sekali putar. Kata beliau, dulu Nabi di sini pernah putar 2 kali. Jadi seakan-akan beliau masih jalan bersama Nabi. Nabi sudah pergi, wafat beliau, tapi walaupun beliau tidak bersama Nabi, rasanya Rasulullah mendampinginya. Jemaah rahmati Allah, bab sakhawati an-nafas, bab tentang orang yang kaya jiwanya. Nah, kapan kita menjadi kaya? Yang kaya jiwanya. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, bukanlah kekayaan itu semata-mata orang karena banyak materialnya, banyak harta bendanya. Karena banyak orang yang kaya itu terasa miskin. Apalagi bila kayanya itu, bila hilang sesuatu seakan-akan hilang dunia ini. Hilang sedikit usahanya, harta bendanya. Ada juga yang bunuh diri. Nah, jadi maka kata Nabi, bukanlah kaya itu karena banyak material yang kita miliki. Ya. Nah, memang itu kaya, tapi bukanlah kaya segala-galanya. Orang punya harta, ada mobil, itu kaya, tapi bukanlah kaya segala-galanya. Nah,
Kata Nabi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Nah, dia merasa kaya, bisa bersedekah, bisa memberi orang lain, anaknya, cucunya, saudaranya, Ramadankah, dia bisa memberi dengan segala kesederhanaannya. Dia sudah dianggap bapak itu kayalah. Kalau pulang mesti ada oleh-oleh. Nah itu ghina an-nafsi, kaya jiwanya, lapang dadanya. Jadi ini prinsip kekayaan yang sebenarnya. Adapun kaya dunia ini datang dan pergi. Hari ini kita ada, besok sudah tak ada. Hari ini kita kaya, besok kita miskin papa. Dia kaya itu datang dan pergi. Maka oleh karena itu kaya yang sebenarnya ghina an-nafsi, orang yang kaya jiwanya. Nah, jadi oleh karena itu apa yang kita kerjakan? Kita sedang mempersiapkan kekayaan hati kita, rohani kita, jiwa kita, karena dengan kaya jiwa ini kita selalu merasa akan bahagia. Nah, karena kalau kaya dunia ini makin kita lihat ke atas, makin kurang syukur kita. Alah pak, saya hanya satu motor, orang ada dua. Nah, jadi kita semakin sedikit syukur, semakin sedikit syukur, semakin terasa kurang nikmat hidup. Orang pak makan daging, masa kita makan ikan asin? Jadi tidak nikmat lagi. Kenapa? Karena dia lihat yang di atasnya. Tapi kalau kita melihat, alhamdulillah pak. Jadi kita bersyukur melihat orang lain jangankan makan pun tak bisa pak. Dia sakit. Dia banyak yang bisa dia makan, tapi karena sakitnya dia tidak bisa dia makan. Ada sepertinya tidak ada. Nah, ini kita ada, memang ada. Apapun bisa kita makan, kan itu ada, memang ada. Jadi ada orang yang diberi nikmat, tapi tak bisa menikmati. Jadi orang yang kaya jiwa. Jadi oleh karena itu kita ini bersyukur kepada Allah. Kita masih hidup. Ya, banyak teman-teman kita yang sudah pergi. Nikmat. Kita masih hidup, masih sehat. Banyak teman-teman kita yang sakit. Nah, ini nikmat yang tidak akan bisa dihargakan dengan angka-angka dan dengan kata-kata. Macam mana kita hendak bilang ya Allah, terima kasih sehat kali saya ya Allah. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Jadi nikmat yang begitu banyak harganya sehingga tak terhargakan nilainya. Saking begitu banyak nilainya tak terhargakan, ya, bagaimana caranya? Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini adalah salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi itu 10 tahun. Hidup dengan Nabi, ya, melayani apa kebutuhan Nabi. Berapa hari? 10 tahun. Kalau 3 hari orang baik akhlaknya itu memang bisa 3 hari. 2 hari apalagi kalau 1 hari memang mantap kali beliau, Masya Allah, baik kali akhlak. Berapa lama? 1 hari. 1 hari masih boleh. Tapi kalau sudah 5 hari, kalau sudah 5 bulan, sudah nampak aslinya. Dulu nampak filmnya, sekarang nampak aslinya. Kalau sudah 5 tahun, kita dengan istri kita udah sama-sama nampak aslinya, kan begitu ya? Betul ya? Betul. Sudah sekian puluh tahun, sudah nampak kapan marahnya, kapan mohonnya, kan? Dah nampak itu. Kenapa? Karena sudah lama. Ya, tapi ini ceritanya bukan setahun 2 tahun. Berapa juga? 10 tahun. Saya berkhidmah dengan Nabi itu 10 tahun. Berapa hari? 300 kali 10? 3.000 lebih hari. 3.000 lebih hari saya berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan? Ya, kan kesannya apa ya Anas, wahai sahabat Anas, apa kesan engkau? Kesannya adalah fama qala li qat, tidak pernah mengatakan
Kadang-kadang kan kita kalau enggak puas, kan begitu ya? Enggak pernah Nabi bilang, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Qat. Kalau qat itu memang tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita pakai qatun, tidak pernah ada sama sekali. Bayangkan 10 tahun enggak pernah ada. Enggak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian teman-teman rahmati Allah, wa ma qala li syai'in lam af'alhu. Nabi kalau saya tidak mengerjakan sesuatu, tidak pernah bilang ala kunta fa'altah. Kenapa kau tak mengerjakan ini? Kenapa kau tak membersihkan ini? Kan tidak pernah. Wa la li syai'in fa'altu lima fa'altah. Kalau saya mengerjakan sesuatu, kenapa engkau kerjakan ini? Harusnya jangan ini. Tidak pernah begitu. Tidak pernah Nabi mengatakan yang saya kerjakan tidak pernah. Kenapa kau kerjakan? Yang saya tidak kerjakan juga tidak tanya kenapa tidak kerjakan. Nah, itu selama 10 tahun. 10 tahun. 6.000 hari. Jadi oleh karena kesan-kesan ini yang beliau sampaikan ini adalah kesan murni mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang bisa berakhlak seperti itu? Masya Allah. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, pakai la ini kan huruf taukid. Sungguh. Qad, sungguh juga, sungguh. Itu 2 kali. Kana lakum fi Rasulillah, pada diri Nabi itu Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa yang akan meneladaninya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah ridhanya dan hari akhirat balasannya. Wa dzakarallaha katsiran, orang yang selalu menyebut nama Allah dalam tidur dan bangunnya, dalam susah senangnya, dalam lapang sempitnya. Allah lah segala-galanya. Nah, kalau Allah sudah segala-galanya, tidak ada rasa kecewa, tidak ada pernah rasa putus asa. Semua ada harinya, semua ada kesempatannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin esok hari. Selalu ada harapan-harapan. Nah, orang beriman gitu. Orang gagal sekali ya, mungkin gagal ini awal keberhasilan. Bagi orang yang beriman tidak pernah menggunakan istilah gagal, nggak pernah. Karena dia sudah ada, pahalanya sudah ada, imbalannya sudah ada. Sampai orang yang berniat tahajud nggak tahajud, apakah sia-sia? Nah, sudah ada pahalanya. Apalagi kita sudah berikhtiar, berusaha, nggak dapat juga, sudah ada pahala. Sudah mau menikah dengan itu nggak jadi, nggak apa-apa. Sudah ada pahala ingin yang belum kawin kan gitu ya. Enggak apa-apa, sudah ikhtiar, enggak jodoh, enggak apa-apa, enggak jodoh. Mungkin Allah pilih yang terbaik bagi dia dan yang terbaik bagi saya. Enggak jadi dengan dia. Nah, itulah pilihan yang terbaik bagi dia dan terbaik bagi saya. Jangan bunuh diri. Enggak. Ya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitulah orang yang beriman. Jadi Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan hal orang beriman itu. Ya, in asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Kalau dia bahagia, banyak hartanya, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ketemu kesusahan, sakit dia, fasabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga baik baginya. Wa ma dzalika illa limu'min, dan hanya orang beriman yang bisa seperti itu. Kalau dapat musibah dia bersabar, kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Jadi apapun yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik menurut Allah bagi dia. Ini membawa kita ke hal yang seperti itulah. Kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap hari bisa bahagia. Bukan sekali-kali, jangan sekali-kali, setiap hari bisa bahagia. Anda Pak sekali-kali bahagia juga, setahun sekali, jangan, setiap hari bisa bahagia. Kenapa? Karena kita rela, rela terhadap
takdir Allah Subhanahu. Setelah kita berusaha, maka semua fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam kuat, maka kembalikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian kita lanjut lagi dengan rahmat Allah. Jadi inspirasi perjalanan hidup Nabi ini membuat kita hidup lebih bermakna, membuat hidup kita lebih ceria, membuat hidup kita lebih optimis. Orang beriman tidak pernah merasa pesimis dalam hidupnya. La tayasu min ruhillah. Jangan boleh putus asa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jemaah rahmati Allah. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد المالك ابن عمر قال حدثنا صحامة ابن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. Anas ini kan cerita kehidupan Nabi yang direkam. Rekamannya berapa hari? 10 tahun. Jadi kalau tanya sama Anas, beliau ada rekaman, bukan hanya sebentar. Nah, selalu 10 tahun direkam oleh Anas bin Malik. Kalau kita direkam 10 tahun, kita kira ada yang enggak baik, mungkin ada ya. Mungkin keluar kata-kata yang kurang bagus ya. 10 tahun direkam, bagaimana caranya? Nah, ini direkam 10 tahun namanya, tidak pernah kata-kata yang tidak baik. Bagaimana? Masya Allah. Jadi rekaman Anas begini. Rekaman Anas. Anas ketika mendampingi Nabi melayani ini berapa umurnya? 6 tahun. Masih kecil kali. Ya, jadi mamanya bilang, "Ya Rasulullah, hadza Anas." Ini Anas. Yuridu khidmatak. Dia ingin berkhidmah kepadamu, bukan namanya dia. Dia ingin berkhidmah kepadamu. Anak berapa? Masih kecil. Nah, jadi inilah Anas bin Malik, seorang anak kecil yang menjadi sahabat yang mulia. Luar biasa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Nah, apa kata Anas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang penyayang sampai ke binatang pun, apalagi manusia, sampai ke binatang. Ya, la ya'ti wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah. Tidaklah orang datang kepadanya kecuali Nabi menjanjikannya. Nah, ini insyaallah nanti saya ada sedikit. Nah, kalau enggak ada, mungkin kalau enggak ada ini besok datang ya. Nabi menjanjikan sesuatu. Padahal Nabi orang miskin, tapi beliau kalau ada orang datang menjanjikan sesuatu. Itu Nabi adalah orang yang rahim. Tidak bisa melihat orang lain susah. Tidak bisa melihat orang lain susah. Kalau orang lain susah, yang susah bukan dia, Nabi yang susah. Coba bayangkan. Kalau melihat orang lain susah, yang susah bukan orang itu, Nabi yang susah. Ini Masya Allah. Adalah orang yang penyayang. Tidaklah orang datang kepadanya kecuali Nabi menjanjikannya. Wa anjazalahu in kana 'indahu. Dan beliau akan memberikan apa yang beliau sampaikan kalau sudah ada. Besok datang ya. Kalau sudah ada beliau panggil, beliau berikan. Begitu lembut hatinya, dermawan orangnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Wa uqimatus shalah, pada suatu hari sudah mulai iqamat, mau mendirikan salat. Sudah mau iqamat. Ya. Lagi qamat, mau qamat seperti ini. Fa waja'ahu a'rabiyyun, datanglah orang Badui menemui Nabi. Maunya kan tunggu sebentar. Selesai salat ini tidak langsung mau ketemu Nabi dia. Bayangkan. Coba bayangkan akhlak orang Badui ini dengan akhlak Nabi sallallahu. Apakah Nabi marah? Nah. Ini lagi salat nah. Nah, Nabi tidak. Jemaah rahmati Allah, faqala, kata orang Badui itu, innama baqiya min hajati yasirah. Ya Rasulullah, kebutuhan saya sedikit lagi ya Rasul. Sudah habis
kebutuhan saya tidak ada lagi, tinggal sedikit. Waktu kapan? Waktu hendak mau salat. Nah, kalau kita pikir dengan logis kan, kalau orang berakhlak kan dia tunggu Nabi salat dulu, ya kan? Dia duduk selesai nanti sudah Nabi apa baru ketemu, enggak. Mau salat, dia datang, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kebutuhan tinggal sedikit lagi saya ini. Ya. Wa akhafu ansaha. Ya, wa akhafu ansaha faqama ma'hu hatta farigha min hajati. Ya Rasul, saya ceritakan ini takut lupa. Lupa. Nabi tidak marah. Rupanya Nabi bangun, Nabi bawa dia, berikan kebutuhannya. Ini perlu apa? Nabi berikan kebutuhannya. Summa aqbal fa shalla. Baru beliau selesai beri kebutuhan dia apa yang dia butuhkan, baru Nabi balik melakukan ibadah salat. Masya Allah. Jadi begitu orang tak berakhlak, tapi begitu akhlaknya Nabi SAW. Nabi hendak salat, dia bilang, ya Rasulullah, saya kurang ada keperluan nih, kebutuhan saya tinggal sedikit. Tapi Nabi tidak marah. Nabi justru meladeninya, memberikan kebutuhannya. Nabi balik, baru Nabi melaksanakan ibadah salat. Kira-kira Arabi ini cerita enggak sama orang? Hebat kali itu Rasul. Cerita enggak sama orang? Pasti dia ceritakan. Dia ceritakan kalau orang lain sudah dimarah saya, tapi Muhammad luar biasa. Kan begitu ceritanya. Jadi jemaah telah rekaman-rekaman ini rekaman yang tak terhapus. Walau terhapus secara material, tapi dalam hati manusia akan terus diingat selamanya. Akan diingat. Kalau rekaman kita mungkin bisa hilang, tapi rekaman yang satu ini tak akan hilang karena dicatat dalam seluruh hati manusia. Ya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, nama Nabi itu ada pada semua insan dan tidak ada orang yang tak mengenal beliau, hatta binatang sekalipun. Kalau Nabi panggil datang enggak? Datang dia, karena dia kenal. Ini adalah Muhammadur Rasulullah. Begitu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hubungkan dengan miskinnya beliau. Hubungkan beliau seorang yang miskin, tapi dengan segala kemiskinannya tak pernah menghalangi menjadi seorang yang dermawan. Apalagi kita orang kaya. Nabi bisa dermawan dengan segala kemiskinannya, harusnya kita harus lebih dermawan dengan segala kekayaan yang kita miliki. Jadi itu zaman rahmati Allah, contoh-contoh yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengarungi lautan kehidupan ini menuju pulau yang bahagia sejahtera, dan di sanalah kita akan hadir untuk selama-lamanya. Dunia ini, ya kata orang, al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajr wal 'aisyu mahma tala fala budda min dukhulil qabr. Katanya malam walaupun panjang, pastilah fajar akan menyingsing. Dan hidup walaupun panjang, tapi kan kuburan sudah pasti menanti. Ini jadi tidak ada orang merasa panjang, walau hidup panjang 90, 100, tapi ingatlah kuburan sudah menanti. Jadi oleh karena itu orang yang paling hebat adalah orang yang paling cerdas. Artinya sunnah siapa orang paling cerdas? Orang yang ingat akan kematian. Kalau sudah ingat akan kematian, maka baguslah kehidupan. Jadi orang yang ingat akan kematian untuk menata makna dan arti kehidupan. Tidak boleh hidup ini tanpa bermakna. Tidak boleh hidup ini sia-sia. Tidak boleh hidup pagi nunggu siang, hidup siang tunggu malam. Tidak boleh. Tunggu tak tunggu, mesti dia datang. Betul ya? Ini misalnya hari Senin, apa kita perlu tunggu Selasa? Tidak. Tunggu tak tunggu mesti datang dia. Tetapi ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai setelah kiamat kapan? Kiamat kapan? Nabi menjawabnya dengan sangat bijak. Fama a'adatta laha. Jadi apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat itu?
Kamu nggak usah tunggu kiamat karena pasti akan datang. Tapi apa yang telah kau persiapkan? Jangan tanya saya kapan. Nah, jadi itu pertanyaan tak perlu ada jawaban. Jawaban dibutuhkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, taubatlah dosa-dosa yang sudah lalu, ya. Wahai orang yang beriman, lihatlah apa persiapan itu hari esok. Hari esok itu hari kiamat, hari esok itu hari kematian. Dan jagalah ketakwaan terus sampai engkau mati. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apapun yang engkau kerjakan. جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المكندر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. Jadi ini Jabir radhiyallahu anhu pada mengatakan tidaklah ada diminta Nabi sesuatu, tidak pernah ada permintaan Nabi sesuatu, jawabannya tidak ada. Tidak pernah ada permintaan kepada Nabi SAW sesuatu, beliau jawab tidak. Pernah enggak? Tidak pernah. Nah, kalau kita kan pernah. Pernah atau sering? Nabi tidak pernah. Kata Jabir, tidak pernah Nabi diminta sesuatu, kemudian bilang tidak ada. Kenapa? Karena murahnya hatinya, dermawan orangnya, walaupun tidak ada hari itu, mungkin dia belum akan jadikan besok. Yang penting beliau ingin untuk berbagi dan memberi kepada orang lain. Ketika kita ingin memberi, Zat yang Maha Pemberi pasti segera akan menurunkan kepada kita, karena kita adalah corong dan distributor nikmat Allah kepada manusia. Sebenarnya yang kita beri bukan punya kita, tapi kata Allah, sudahlah kamu distributornya, kamu kok layak ya, cocok kamu. Belum lagi ada barang sedikit sudah kau bagi lagi, sudah kamu distributor Allah lah, cocok kamu. Begitulah kira-kira bahasa kita. Ini ada barang sudah lama kali sudah mukulan, tidak bagi-bagi pula, masuk kulkas, akhirnya basi dia buang. Ketimbang bagi orang mendingan buang. Nah ini kalau begini tidak akan Allah berikan distributornya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh teladan dalam kehidupan kita. Kita sambil berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, begitu indah wajah saya ya Allah, begitu indah penampilan saya, ya Allah perindahkan akhlak saya seindah ganteng kali ya Allah gantengkan saya akhlak saya gitu ya. Cantik nih, secantik itulah akhlak kita. Jadi itulah doa bercermin doa bercermin. Dan rupanya cermin itu untuk fisik bisa menggambarkan spiritualitas. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, حدثنا فروة ابن أبي المغرة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرنا القاسم ابن محمد عن عبد الله بن الزبير قال يا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء. Saya belum pernah ada lihat perempuan selama beliau melihat tidak pernah melihat perempuan yang memiliki kedermawanan ya seperti sedermawan Aisyah dan Asma. Ya, belum ada orang perempuan, kata beliau, melampaui dermawannya Aisyah dan Asma. Aisyah zaujatun Nabi ummul mukminin, Asma adalah anak Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Dua-duanya anak Abu Bakar ya, Aisyah dan Asma. Wa jauduhuma mukhtalif, dermawannya berbeda. Jadi dua-dua dermawan, tapi dermawannya berbeda. Macam mana dermawan berbeda? Amma Aisyah tu, adapun Aisyah radhiyallahu anha, fakanat tajma'a syai' illa syai' hatta idza kana ijtama'a indha faqasama. Aisyah adalah mengumpulkan satu barang dengan barang yang lain. Kalau sudah terkumpul bagaimana? Bukan beliau simpan. Apa juga? Kalau sudah berkumpul, maka faqasama, maka beliau bagi-bagi. Kumpul, kumpul uang. Kalau sudah banyak, bagi-bagi. Kumpul kue. Kalau sudah banyak, bagi-bagi. Kalau sudah banyak, kita simpan. Nah, itu enggak dermawan. Bagus juga, tapi enggak dermawan. Ini dermawan, ini orang Aisyah ini. Beliau kumpul. Untuk apa kumpul? Kalau sudah terkumpul, lalu beliau bagi-bagi. Ini dermawannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ya, kalau ada yang seperti ini, itulah akhlak Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Ya, oke. Yang satu, wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an liqad. Adalah Asma, dermawannya apa? Beliau tak bisa menahan barang hingga esok hari. Kalau ada hari ini, tidak untuk esok hari ini. Yang lebih beliau sedekah infakkan. Masya Allah. Nah, kalau kita bukan untuk esok, untuk tahunnya akan datang dah kita simpan sekarang kan begitu ya? Bukan, tak boleh. Tapi maksudnya tingkat dermawannya yang apa ini? Ini untuk makanan tahun depan, makan tahun depan. Lamanya. Jadi wa amma Asma, adapun Asma la tumsiku syai'an liqad, tidak pernah beliau menahan untuk esok hari. Ini apa? Kalau ada beliau bagi-bagi untuk esok Allah beri kembali. Ketika kita berbagi, sudah ada jatah untuk diberi. Asal kita sudah memberi, kata Allah catat, yang beri itu besok beri lagi. Rupanya Allah tak lupa mencatat amal perbuatan kita, apapun yang kita beri mesti akan dibalik-balik. Dan yang dibalik-balik lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Beri 1.000 dapat 1 juta. Kalau tidak percaya, percayalah. Gimana lagi? Kadang-kadang coba, rupanya betul. Dia bagi 1.000 dapatnya 100.000. Masya Allah, memang benar rupanya. Ya itu. Allah yang beri, mana seperti yang kita beri. Maka kita cari 1.000 dapatnya 100.000. Kenapa? 1.000 yang kita cari, Allah pasti lebih memberikan kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya tentang sakhawah, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dermawan itu adalah karena kaya jiwanya, dan boleh jadi kaya hartanya, tapi pada intinya adalah kaya jiwa. Ketika kaya jiwa kita akan bisa menikmati hidup ini. Kita bahagia melihat orang lain bisa menikmati apa yang kita beri. Baju yang pernah kita sedekahkan, senang dia pakai untuk salat, pakai untuk ibadat. Setiap kali dia salat, kira-kira balasannya kita dapat enggak? Dapat. Karena baju yang dia pakai adalah sedekah yang kita beri. Kita pula kalau diberi orang dengan malu-malu juga kita pakai. Alah malu Pak pakai. Enggak, justru pakailah di hadapan dia. Untuk apa? Untuk menyenangkan dia. Ini enggak perlu diberi, disimpan masih baru sampai 5 tahun. Masih baru sampai 10 tahun. Kenapa? Karena malu pakai. Nah, kalau orang yang beriman, yang kita beri ke dia pakai. Yang orang beri kita juga pakai. Saling membahagiakan. Nah, karena ada teman itu malu pakai punya orang kasih. Nah, kenapa? Kita saling membahagiakan, saling berbagi pahala. Jadi kita beli kue 2, 1 untuk dia, 1 untuk kita. Dia beli juga 2, 1 untuk kita, 1 untuk dia. Rupanya itu sudah berpahala. Pahala berbagi. Memang jumlahnya sama-sama 2, tetapi nilainya yang berbeda. Orang makan 2 kue sama-sama, ini makan 2, itu makan 2. Oh, kita beda.
yang kita makan sedekah dia, yang dia makan sedekah kita. Nah, itu yang membedakan antara kita dengan orang lain. Nah, jadi kita ini saling bersedekah, saling memberi. Untuk apa saling beri, Pak? Kan ada uang 2.000 rupiah ada. Jadi memberi itu memberikan nilai plus. Apa plusnya? Hendaklah engkau saling memberi, maka akan hadir saling mencintai. Nah, bayangkan satu kue itu bisa menghadirkan cinta, kan luar biasa. Karena bukan nilai kuenya. Kalau nilai dia bukan hanya 1.000 pun dia sanggup beli 1.000 biji, sanggup. Tapi nilainya pada memberi. Jadi kita jangan malu-malu memberi orang karena sedikit. Alah, malu lah Pak beri orang ini kan, ini orang kaya lagi. Enggak boleh malu memberi, dan terimalah orang yang berikan kepada kita. Nah, maka Nabi mengatakan, idza tabakhta barakatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kau masak sayur, perbanyakkan kuahnya, bukan sayurnya. Mungkin sayur kita enggak ada uang, mungkin kuah. Kuah kan mudah, tambah air. Oh, tawar tambah garam. Ya, bila kau masak sayur maka perbanyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, bagi-bagi kepada tetanggamu. Apa yang kita bagi? Kalau ada sayur, kalau nggak ada sayur ya kuah. Dan biasanya kita bilang kuah kan. Ini Pak ada kuah sedikit. Walaupun isinya ada sayur. Kalau nggak ada sayur, memang Pak, kan saya bilang ini kuah dari. Orang marah nggak senang, orang bahagia, ya Allah, tidak sama saya, Masya Allah. Orang senang karena kita masih ingat namanya, itu senang orang. Jadi orang tidak mengharapkan harta kita, tapi mereka mengharapkan apa? Perhatian, kasih sayang. Itu yang kan. Ya, yang satu kuah lemak, yang satu lagi kuah apa? Kuah bening, ada lagi kuah itu yang melado itu. Wah, betul. Jadi kita campur-campur jadi enak, karena kita saling beri, campur-campur kuah jadi enak. Jadi itulah teman-teman, enaknya saling memberi dan indahnya saling berbagi. Enaknya saling memberi dan indahnya saling berbagi. Ini mau dekat Ramadan, ya, kita bagi-bagi. Yang satu bikin kue apa, ini kue apa, sana ada minuman apa, berbagi-bagi. Baru rasa indah berpuasa kali ini karena indahnya berbagi. Maka Nabi berikan penghargaan. Apa penghargaannya? Man fattara sa'iman kana lahu ajru fa'il. Orang yang berpuasa, orang yang bagi buka puasa itu pahalanya pahala orang yang berpuasa. Coba betapa besar nilai kita berbagi. Jadi kita beri dapat pahala seperti dia tanpa mengurangi pahala yang dia. Kata dia enak kali. Enggak, nanti saya buka dengan punya kamu buka dengan punya saya. Biar kita sama-sama banyak pahala. Oh, cocok. Gitu. Jadi kita kasih korma yang kita punya ke dia, dia kasih korma dia yang punya. Kan itu. Jadi ini namanya saling membagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini setelah bicara dermawan, bicara kebakhilan. Baru tahu bagaimana indah dermawan ketika kita lihat bagaimana buruknya kebakhilan. Ya, baru tahu orang hati sehat kalau sudah pernah sakit. Tapi nggak perlu jadi bakhil lah. Dengan kita ceritakan bakhil ini, kita tahu betapa indah bisa menjadi orang yang dermawan. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع ابن لجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. Tidaklah akan bercampur debu-debu fi sabilillah dengan asap-asap neraka
pada rongga seorang hamba selamanya. Wala yajma'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada, dan tak akan berkumpul kebakhilan dan keimanan pada hati seorang hamba selamanya. Orang yang beriman tidak akan bakhil. Orang yang bakhil dia minim imannya. Jadi tak akan mungkin beriman tapi bakhil, enggak mungkin. Kalau beriman mesti enggak bakhil. Kalau bakhil mesti agak minim imannya. Kenapa? Ketika beri berat. Kalau mau beri pikirnya 5 kali. Mungkin tambah lagi 10 kali. Akhirnya enggak jadi, Pak. Kenapa? Karena saya pikir-pikir, enggak jadi beri lah. Tadi sudah mau beri, tapi ketika dia pikir-pikir, kita beri dia apa? Untungnya saya enggak jadi ya. Jadi dermawan itu berbuat tanpa berpikir. Kalau bukan berpikir, bukan dermawan namanya. Tawadhu bukan dengan berpikir. Kalau berpikir ini tawadhu, bukan tawadhu namanya. Sudah karakter yang melekat. Kalau ketemu assalamualaikum itu otomatis itu namanya akhlak. Automatically. Nah, dia datang tanpa berpikir. Nah, itu namanya akhlak. Kalau ketemu senyum, itu akhlak. Memang enggak pikir akhlak sama orang tua kah, anak muda kah, anak kecil kah, senyumannya akhlak. Akhlak itu apa? Sesuatu yang dikerjakan tanpa berpikir. Nanti kalau berpikir menimbang, ini namanya bukan akhlak namanya. Ya, jadi itu. Jadi tak akan berkumpul kebakhilan dan keimanan. Jadi orang yang beriman beri, Allah akan balaskan. Sedekah memang harus, zakat memang wajib. Anda pikir-pikir. Ini namanya orang beriman. Maka ketika kita memberi pada jalan yang baik, itu tidak dianggap boros. Boros enggak? Kita misalnya ada uang 1 juta, kita kasih ke masjid, boros enggak? Kenapa? Memberi itu sama dengan menabung. Nanti kita ambil lagi sana. Kan bukan boros. Pak Imam, Pak PKM, ini titip ya. Maksudnya, ini titip sedekah saya, nanti kiamat saya ambil. Itu masih kita ambil sana. Itu mana? Jadi kita tak boros. Karena apa yang kita beri, nanti pula yang kita nikmati. Tidak kemana-mana itu. Tidak kemana-mana. Walaupun rasanya ketika kita berbuat sesuatu syukuran, orang yang makan, sebenarnya tak. Yang dimakan orang itulah simpanan kita. Yang tinggal tidak habis, itulah yang hilang. Nah itu. Yang tidak habis orang makan, itulah yang hilang. Hilang dalam perut kita, besok sudah kita buang itu. Tapi orang makan itulah yang menjadi simpanan yang akan kita ambil nanti pada hari akhirat. Semoga insyaAllah Allah taburkan sifat kedermawanan, akhlakul karimah. Semoga kita juga bisa bertemu dan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.